Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proyek yang kami buat mengenai sistem program input data mahasiswa. Pertama-tama perkenalkan saya Muhammad Faujan Irfani. Saya Putri Amelia Jahra. Di sini kami ingin mempresentasikan dulu file presentasinya. Lalu kita akan melanjutkan dengan presentasi kode. Nah, Kodenya start, input input drive dan infor os. Path folder sama dengan nama folder drive. Path file sama dengan nama file drive. Data sama dengan variabel list. Input nomor menu. If menu 1, input nama, name, prodi, simpan pada folder dan file drive. Elif nomor menu 2, tampilkan data. Elif nomor menu 3, end program. Else nomor menu invalid, stop. Nah, ya di sini untuk kodenya ada tiga kolom seperti ini. Yang pertama ada kita mengimport dulu si Google Drive-nya sama Google Colab biar terhubung. Nah, jika seperti ini tandanya berhasil alias harus disambungkan dulu. Kita sambungkan ke akun Google Drive. Nah, artinya ini berhasil terhubung. Lalu yang kedua, ini buat eh, tambahan saja, kami mengimpor built-in yang bertugas sebagai penanda atau waktu. Lalu di sini yang kedua, kode ini teh bertugas buat membuat sebuah folder jika belum ada di si Google Drive-nya, sama membuat si file txt-nya. Dan di sini juga ada tanda W yang artinya write, yang dimana jika write ini setiap kali kita input akan ditimpa-timpa gitu, alias gak akan bertambah. Nah, refresh. Nah, ini yang tadi diinputkan, yang tadi sudah dibuat, dan foldernya sama si nama datanya, nama filenya. Lalu yang terakhir, yang ketiga atau kode intinya, yang dimana di sini kita menampung kode-kode si input data mahasiswanya. Dan di sini juga ada yang tadi, kalau tadi itu kan eh, hurufnya W, sekarang hurufnya A. Yang dimana A ini setiap kali kita nge-input si file txt ini gak akan menimpa atau gak akan di refresh, gak akan di replace gitu. Sementara akan ditambah terus, tambah terusnya ke bawah. Sini ada fungsi fungsi tambah yang berfungsi sebagai, kalau di create itu paling sebagai create, yang dimana di sini akan ada create nama, name sama prodi, lalu ditambah. Dan jika nama dan prodi itu kosong atau salah satunya kosong, tidak boleh, maka akan muncul validasi data tidak boleh kosong. Lalu fungsi yang kedua ada fungsi tampilkan data, yang dimana fungsi ini berfungsi sebagai untuk menampilkan setiap data yang sudah kita inputkan. Lalu ada fungsi yang paling utama yang berfungsi sebagai buat menunya. Kita coba aja. Kita
pilih nomor 1, suka nama mahasiswa, lalu NIM, prodi. Nah, berhasil di inputkan atau baru masih diinputkan, kita inputkan satu lagi, nama mahasiswa. Berhasil. Lalu kita jika pilih opsi nomor 2, maka akan ada tampilan data seperti ini, sama seperti logika tampil data. Lalu kita keluar, kodenya seperti ini, lalu kita ke Google Drive, dan jika berhasil tersambungkan, setiap kali ingin melihat hasilnya diwajibkan untuk melakukan refresh dulu. Dan ini hasil yang tadi. Nah, ini kenapa ada 2 si inputannya, sementara tadi yang kalau kita input di sini masing-masing 1. Nah, karena si Google Colab itu sama Google Drive ketika disambungkan secara tiba-tiba gitu. Kan sementara kita tuh misal kita melakukan ini teh yang buat project itu tuh tanpa ngehubungin ke Google Colab nih. Nah, terus kita tiba-tiba menghubungkannya ke Google Drive sama Google Colab. Nah, mungkin si sistemnya itu bakal kayak, kalau manusia mah kayak kaget itu. Jadi karena itu maka terjadi yang error seperti ini. Jadi 2 duplikat ini. Tapi kita coba sekali lagi. Nah ya, sini kita menambahkan lagi data ke file txt. Kita coba refresh. Nah, berhasil, dan tampilnya juga 1 bukan duplikat. Itu karena ya itu gara-gara tadi baru pertama kali disambungkan, pasti si sistemnya tuh agak, kalau manusia kayak kaget gitu. Jadi sistemnya tuh kayak otomatis menduplikatkan. Nah, di sini juga kami membuat program ini tuh kayak semacam history gitu. Dan di sini ada waktunya, jam, menit, sama tanggal. Jadi berfungsi sebagai history, yang dimana history itu berfungsi sebagai, misal kita menginputkan data mahasiswa, tapi kan kita gak akan sehari langsung menginputkan semuanya. Nah, sementara gak terjadi duplikat, kita sambungkan dulu ke file txt ini sebagai history, sebagai pengingat gitu. Data mahasiswa apa saja yang sudah kita inputkan, biar kita gak inputnya 2 kali. Oke. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian program yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem program input data mahasiswa yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python telah berhasil berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Program ini mampu menerima input data mahasiswa berupa nama, nomor induk mahasiswa atau NIM, dan program studi melalui antarmuka berbasis teks. Kemudian menyimpan data tersebut secara real-time ke dalam file teks atau txt, sehingga data dapat tersimpan secara permanen dan dapat diakses kembali di kemudian hari. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, presentasi melalui slide PPT yang kami jelaskan seperti masalah tujuan, dan juga presentasi alias demo kodenya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Kami tutup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.